Jokowi koruptor, sama saja. Koruptor dipotong masa tahanannya, sementara pengkritik presiden diperberat. Ironi, koruptor hukumannya disunat, penghina Jokowi hukumannya diperberat. Melansir demokrasi.id, Mahkamah Agung atau MA menyunat hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara karena baik saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sunat hukuman itu dijatuhkan Ketua Majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Ghazal Basaleh dan Sininta Sibarani. Jadi, tampak bahwa terdakwa selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ingin menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Selanjutnya, terdakwa selalu berusaha untuk membantu masyarakat, khususnya konstituen dan tim suksesnya dengan memberikan bantuan keuangan, ujar Sofyan Sitompul dan Ghazal Basaleh. Sementara itu, kasus penghinaan Presiden Jokowi hukumannya diperberat. Roy Suryo banding, hakim malah perberat hukuman plus denda. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atau PT Jakarta memperberat hukuman atau vonis terhadap mantan Menpora Roy Suryo terdakwa kasus meme stupa Candi Borobudur. Stupa itu diedit sehingga mukanya mirip dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda 150 juta rupiah. Demikian bunyi putusan PT Jakarta dikutip dari laman resmi website Mahkamah Agung di Jakarta. Selain itu, dalam putusan hakim juga menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta lebih berat daripada vonis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghukum Roy Suryo 9 bulan kurungan penjara tanpa adanya pidana denda. Vonis dengan terdakwa bernama lengkap KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dipimpin oleh Hakim Ketua Sumpeno dengan Yonisman dan Sugeng Riono bertindak sebagai anggota serta 1 orang panitera pengganti Fajar Soni Sukmono. Sementara itu, maaf Pak Jokowi, di bidang ini Anda dibilang gagal. Ekonomi Indonesia gagal mendapatkan momentum pertumbuhan tinggi tahun lalu pasca pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 5,31% pada 2022. Pertumbuhan tertinggi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Padahal Jokowi sendiri di awal kepemimpinannya menargetkan pertumbuhan 7%. Pertumbuhan ini diyakini sebagai model kuat untuk Indonesia menjadi negara maju. Kenyataannya selama 8 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia bahkan belum mencicipi pertumbuhan dari di atas 6% per tahun. Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 2015-2022 mencapai 4% per kuartal. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata per kuartal era awal reformasi tahun 2000 hingga 2014 yakni 5,34%. Ekonom senior dan Menteri Keuangan Indonesia 2014-2016 Bambang Brojonegoro memperingatkan pemerintah bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi 5% adalah ancaman bagi Indonesia yang memiliki cita-cita bisa menjadi negara maju pada 2045. Seperti diketahui, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dan masuk sebagai kekuatan 5 besar dunia pada 1 abad setelah kemerdekaan atau tepatnya pada 2045. Hal tersebut telah dituangkan dalam sebuah dokumen visi Indonesia 2045. Karena seolah-olah pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sudah agak stagnan di sekitar 5%, padahal kita belum jadi negara maju, ujarnya. Dia menambahkan, biasanya stagnasi pertumbuhan ekonomi terjadi ketika negara itu sudah masuk jadi negara maju. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri menjelaskan, penyebab dari masalah ini adalah kondisi pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia yang saat ini mengalami penurunan sangat drastis. Bahkan kondisi pertumbuhan sektor barang di Indonesia masih di bawah pertumbuhan ekonomi tahun ini yang mencapai 5,31%. Pertumbuhan tinggi justru didominasi oleh sektor jasa sepanjang tahun 2022. Penurunan industri manufaktur dalam PDB di Indonesia kencang banget. Belum tinggi sudah turun, terus turunnya tinggi sekali. Bandingkan dengan Cina, Thailand, Korea saja negara maju industrinya masih kencang. Indonesia sudah jauh meninggalkan industri, bahkan ini akan disusul oleh Vietnam katanya.
Adapun pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia mengalami penurunan drastis sejak 2001. Pada 2001, kondisi pertumbuhan manufaktur Indonesia mencapai 29,1%, namun sayangnya angka ini terus anjlok hingga 2022 yang hanya mencapai 18,3% saja. Jika dibandingkan dengan negara lain, Faisal melihat puncak pertumbuhan manufaktur mereka jauh lebih tinggi dari Indonesia, seperti Cina di level 40,1%, Malaysia dan Thailand 31%. Bahkan Faisal menekankan saat ini kondisi pertumbuhan manufaktur mereka masih tergolong tinggi dibandingkan Indonesia yang terus menurun. Industri kita baru 29% sudah turun, harusnya naik lagi. Dia turunnya terlalu cepat, makanya disebut early stage of deindustrialization katanya. Ia menilai Presiden Jokowi tidak mendorong terjadinya percepatan industrialisasi, melainkan hanya berfokus pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Itulah kemudian yang menyebabkan rendahnya fasilitas dan modal industri di Indonesia. Pak Jokowi tidak meminta percepatan industrialisasi, enggak, tapi semua proyek infrastruktur kelar sebelum dirinya lengser. Jadi bangunan lagi kan, pokoknya harus kelar gitu. Industri memble bodoh amat. Makanya Pak Jokowi jarang sekali berbicara tentang visi industri. Jarang. Yang dia bicara adalah hilirisasi, ujarnya. Pernyataan Faisal ini terkait dengan permintaan Presiden beberapa waktu lalu agar jajarannya segera merampungkan proyek infrastruktur sebelum 2024, termasuk proyek Ibu Kota Negara atau IKN. Selain itu, menurut Faisal, penyebab kegagalan industrialisasi era Jokowi karena adalah enggannya perbankan menyalurkan kredit ke sektor produksi barang. Jadi pemerintah utangnya akan makin banyak, kata Ibu Sri Mulyani. Aman. Ya aman memang, tapi lihat kelakuan pemerintah. Yang utangnya makin banyak itu siapa yang paling banyak membeli surat utang pemerintah itu? Jelas bank. Ini sebelum krisis 2020 akibat COVID-19, bank beli biar daripada menyalurkan kredit beli surat utang pemerintah, paparnya. Aduh, di mana dalam praktiknya Bank BUMN menyuntik dana kepada perusahaan yang tidak bisa membayar hutang dan membentuk konsorsium pada proyek-proyek infrastruktur. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.